Mushoku Tensei adalah sebuah anime isekai yang memiliki kesan lain ketimbang anime isekai pada umumnya. Karena saya bingung mau ngomong apa, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan. Ini dia. Kisah dibuka lewat sebuah scene di mana tokoh utama kita yang merupakan seorang hikimori terlibat dalam insiden kecelakaan lalu lintas. Sebelum benar-benar tewas, dia masih sempat mempertanyakan kondisi dua korban lain, dalam kurung pelajar SMA, yang entah mereka selamat atau tidak. Saat kembali membuka matanya, dia disambut oleh dua orang yang sedikit lebih muda darinya. Dan ternyata, mereka adalah orang tua dari tokoh utama kita, Paul Greirat sebagai ayah dan Zenith Greirat sebagai ibu. Ada pula seorang pelayan di rumah tersebut, yang bernama Lilia. Sementara itu, tokoh utama kita malah terlahir kembali sebagai anak dari Paul dan Zenith dengan nama Rudeus Greirat atau yang lebih kita kenal dan nama Rudy. Rudy beranggapan jika dia terlahir kembali di perkampungan Eropa. Namun setelah dia melihat ayahnya mengayunkan pedang, dia sontak terkejut dan jatuh. Lalu ibunya memberikan sebuah rapalan mantra yang pada akhirnya membuat luka kecil Rudy sembuh. Hal ini membuat Rudy sadar bahwa dia telah berinkarnasi ke dunia lain sebagai seorang anak dari pasangan mantan petualang. Rudy mulai mencari beberapa buku di rumahnya dan mempelajari sebuah sihir air yang awalnya ia ciptakan dan rapalan mantra perlahan mulai tercipta tanpa rapalan. Tapi itu malah membuat Rudy lemas dan pingsan. Di sela-sela pembelajarannya, kita akan mendengar suara ini. Bangsat memang. Menginjak usia 4 tahun, Rudy terus mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kapasitas mana yang ia miliki dengan terus berlatih sihir sesering mungkin. Hingga pada suatu saat, Rudy secara iseng mencoba sihir tingkat menengah yang tak disangka berhasil ia lepaskan dengan total. Hal ini membuat ibunya bangga, sekaligus menyuruh suaminya untuk segera memanggil guru sihir privat. Di esokan paginya, guru yang dinanti telah datang. Dia adalah seorang gadis yang bernama Roxy Migurdia. Roxy mengajarkan Rudy tentang dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sihir, terutama perapalan mantra. Ketika Roxy sadar bahwa muridnya bisa melepaskan sihir tanpa mantra, dia spontan terkejut, karena itu adalah hal yang sangat langka. Zenith memanggil Roxy dan Rudy untuk pesta, demi merayakan kedatangan Roxy sebagai guru sihir Rudy. 6 bulan sejak kedatangan Roxy, Rudy mulai berlatih menguasai sihir manipulasi tanah. Dia sering terganggu oleh suara ayah dan ibunya yang tengah bertempur, juga kedapatan Roxy yang tengah... Bangke, ini anime apa sih? 1 tahun semenjak kedatangan Roxy, Rudy mulai belajar mengenai ras iblis berambut hijau yang paling dibenci, yakni iblis per, dengan ciri khas sebuah permata merah yang tertancap di dahi mereka. Roxy sendiri juga berasal dari kaum iblis, namun bukan iblis per, karena meskipun Roxy memiliki rambut hijau, dia menyamarkan rambutnya menjadi biru. Rudy masih merasa trauma dengan apa yang ia alami di kehidupannya dulu, akan betapa sering ia mendapatkan perundungan dari teman-teman sekolahnya. Roxy bercerita bahwa ada sebuah akademi sihir besar di balik gunung, tapi Rudy tak begitu tertarik dan apa itu sekolah, sebab dia lebih memilih untuk belajar bersama Roxy. 1,5 tahun semenjak kedatangan Roxy, Rudy menggelar hari ulang tahun yang kelima, di mana perayaan tersebut hanya digelar 5 tahun sekali di dunia ini. Rudy mendapatkan pedang dari ayahnya, buku sihir dari ibunya, dan sebuah tongkat sihir dengan batu permata dari Roxy. Rudy masih memiliki trauma mendalam untuk menginjakkan kaki di dunia luar, namun itu berhasil disembuhkan berkat bantuan Roxy yang ia lakukan tanpa sengaja. Rudy menjalani ujian terakhirnya tepat setelah 2 tahun semenjak kedatangan Roxy. Dia berhasil menguasai sihir tingkat suci, yang membuatnya harus berpisah dengan Roxy, karena tak ada lagi yang bisa gurunya ajarkan kepada Rudy. Roxy memberikan hadiah perpisahan berupa jimat memberi keselamatan dari kampungnya, dan Rudy sangat bahagia, sekaligus merasa harus mengucapkan terima kasih yang teramat besar, karena Roxy telah mengobati trauma mendalam yang ia miliki. Rudy mulai berani untuk pergi keluar. Dia bertemu dengan 3 orang anak yang tengah merundung satu anak laki-laki berambut hijau, yang katanya adalah iblis golongan Sper. Rudy balik menolongnya, tapi ternyata anak tersebut bukanlah iblis, melainkan manusia setengah elf yang kebetulan berambut hijau, dan tak memiliki permata merah di dahinya. Dia bernama Sil. Rudy mulai berteman baik dengannya. Sil juga meminta Rudy untuk mengajarinya berbagai macam sihir, termasuk cara melepaskan sihir tanpa menggunakan rapalan. Ternyata, Rudy bukan satu-satunya, karena Sil dapat menciptakan sihir tanpa rapalan sedikit lebih hebat ketimbang Rudy. Pertemanan mereka telah berlangsung selama setengah tahun. Kala itu, hujan turun secara tiba-tiba, yang memaksa Sil untuk singgah di rumah Rudy sementara. Rudy hendak mengajak Sil mandi bersama, tapi Sil enggan untuk membuka bajunya. Merasa terganggu dan sifat malu-malu Sil, Rudy menarik celana Sil, yang ternyata isinya berbeda dengan pedang kehormatan milik Rudy, karena sejatinya, Sil adalah seorang perempuan dengan nama asli Silpit
atau sebut saja Sylvie. Rudy sudah mencoba meminta maaf atas perbuatannya, tapi itu tak berhasil. Sebagai seorang ayah yang berwibawa, Paul memberikan sedikit dorongan kepada Rudy agar dia memberanikan diri untuk memperbaiki hubungannya dengan Sylvie. Kata-kata yang Paul ajarkan tak berpengaruh, hingga Rudy memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia merasa sepi jika Sylvie bersifat dingin. Usaha tersebut berhasil membuat perasaan Sylvie membaik dan mereka pun kembali berteman. Sebuah kabar gembira di mana Rudy akan segera memiliki seorang adik. Sangat disayangkan, berita tersebut datang bersamaan dengan kondisi Lilia yang tiba-tiba hamil. Tentu bukan Rudy pelakunya, karena ini adalah ulah dari ayahnya. Meski begitu, Paul bukanlah pria pengecut. Dia dengan berani mengakui kesalahannya di depan istrinya, meskipun itu tetap membuat hubungan mereka renggang. Rudy sangat menyayangi Lilia. Dia berinisiatif untuk melimpahkan semua kekesalan ibunya kepada ayahnya, sehingga Lilia tidak akan pergi dari rumah ini. Selamat untuk Lilia, sekarang namamu berubah menjadi Lilia Greyrat. Semua kejadian ini bermula tatkala nafsu Lilia memuncak karena terlalu sering mendengar backsound Paul dan Zenith yang tengah bertempur, sehingga itu membuatnya menggoda Paul saat malam hari, dan terjadilah sebuah kejadian yang seharusnya nggak terjadi. Kedua adik Rudy lahir dan sehat. Mereka berjenis kelamin perempuan. Nama Norn untuk adik Rudy dari ibunya, dan nama Aisyah untuk adik Rudy dari Lilia. Sementara itu, Rudy masih didatangi Sylvie untuk belajar bersama-sama. Semenjak Rudy melakukan pembelaan besar-besaran, Lilia menjadi sosok yang terbuka di depan Rudy. Bahkan dia sempat menceritakan kisah tragis, di mana dia kabur dari dojo karena segel kemurniannya direnggut oleh Paul saat mereka berdua masih kecil. Brengsek emang nih orang. Meskipun sangat bejat, Paul adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Dia menguasai ketiga aliran pedang hingga tingkat tinggi. Rudy mulai sedikit tertarik dan sekolah, tapi itu malah membuat Sylvie menangis karena dia tidak ingin berpisah dengan Rudy. Saat malam hari, Rudy kepergok ayahnya di saat dia mencumi bantal guling yang ia anggap Sylvie. Paul membawakan sebuah surat dari Roxy setelah 2 tahun mereka berpisah. Roxy disewa untuk mengajar pangeran kerajaan Siron, di mana sang pangeran juga memiliki tingkat kebejatan yang sama, namun dan keterampilan yang sedikit lebih rendah. Roxy juga menyarankan supaya Rudy segera pergi ke Akademi Sihir Ranoa demi menambah ilmu dan wawasan tentang dunia sihir. Terakhir, Roxy mengatakan jika orang hebat selalu bejat. Rudy tak ingin berpisah dengan Sylvie. Dia ingin mengajaknya pergi ke Akademi Sihir Ranoa. Rudy tak meminta ayahnya untuk menanggung biaya hidup Sylvie. Rudy hanya butuh kepercayaan dari ayahnya bahwa dia bisa hidup mandiri dan bekerja untuk memenuhi tanggungannya. Keesokan harinya, Rudy dipertemukan dengan mantan rekan ayahnya yang merupakan ras manusia setengah binatang. Dia bernama Ghislaine Dildodia. Ghislaine Dedoldia. Dia akan mengantar Rudy hingga sampai di Akademi Sihir Ranoa. Tapi sebelum itu, Paul akan membuat putranya pingsan karena dia akan dipisahkan dengan Sylvie untuk bekerja demi mengumpulkan biaya sekolah bersama Sylvie ke Akademi Sihir Ranoa. Berdasarkan surat yang ayahnya titipkan, Rudy akan bekerja sebagai instruktur Tuan Putri Bangsawan Ranoa yang kini usianya terpaut 2 tahun dengan Rudy, yakni 9 tahun. Ghislaine adalah seorang mentor Bangsawan Ranoa, sekaligus akan menjadi mentor ilmu berpedang Rudy. Di tengah-tengah surat, Paul mengatakan bahwa dia tidak pernah menang melawan Ghislaine, kecuali di atas kasur. Oh, buy one funny. Beberapa saat kemudian, Rudy telah sampai di tanah Vitoa, lebih tepatnya pusat kota terbesar yakni Roa. Rudy langsung dipertemukan dan wali kota Roa, sekaligus sepupu Paul yang bernama Philip Boreas Greyrat. Jika di kehidupan nyata, kita bisa anggap Philip sebagai orang dalam, karena telah membantu Rudy untuk mendapatkan pekerjaan, sesuai dengan pesan ayahnya. Philip memperkenalkan anaknya yang akan diajar oleh Rudy. Dia adalah Eris Boreas Greyrat. Eris memanglah seorang tsundere, tapi jauh dari ekspektasi Rudy, karena dia adalah tipikal gadis yang menyelesaikan apapun dengan kekerasan. Rudy merundingkan sebuah cara dengan Philip agar Eris mau belajar sihir dengannya, yakni dengan menciptakan sebuah skenario di mana Rudy akan berpura-pura terculik bersama Eris. Tak diduga, akting suruhan Philip malah mengajar Eris hingga bonyok. Rudy masih belum menyadari keanehan yang satu ini. Dia dengan sengaja menyembuhkan sedikit luka Eris agar dia mau berjanji untuk menerima Rudy sebagai instruktur. Dan pada akhirnya, Eris sepakat. Setibanya di kota, Eris diculik oleh kedua suruhan Philip. Kali ini bukanlah akting, tapi sungguhan, karena mereka akan meminta tebusan besar kepada Philip demi kebebasan Eris. Rudy sempat mendapatkan ajakan dari mereka, tapi dia menolak, karena Rudy beranggapan jika mendapatkan hati seorang gadis tsundere lebih berharga ketimbang harta yang berlimpah. Rudy nyaris terkena lemparan pedang, namun sinyal yang ia tembakkan berhasil membuat Ghislaine untuk datang, lalu meringkus kedua bawahan Philip menjadi remahan kentang. Sesuai harapan, Rudy berhasil menaklukkan Eris, dan dengan senang hati menerima Rudy sebagai instrukturnya. Keesokan paginya, Rudy diperkenalkan dan ibu Eris yang bernama Hilda Boreas Greyrat, sekaligus pemilik tanah Vitoa yang tak lain adalah kakek Eris yang bernama Sauros Boreas Greyrat, yang memiliki sifat kolot seperti Eris. 1 bulan berlalu semenjak Rudy tiba di kota Roa.
Hari-harinya dipenuhi dengan latihan pedang, sekaligus mengajari Ares dan Ghislaine dalam menggunakan sihir dan berhitung. Tak jarang juga, Ares ngambek karena tidak mau belajar. Hal ini membuat sisi bejat Rudy keluar, yang pada akhirnya malah kena tonjok sampai mampus. Salah satu cara untuk membuat mood Ares bangkit adalah dengan memaksa Ghislaine untuk menceritakan kisah perjalanannya, yang kesusahan karena tidak bisa menghitung kondisi keuangan, sehingga dia dilanda kelaparan dan terpaksa untuk memakan tai monster. 1 minggu sekali, Rudy memberikan jatah libur kepada Ares. Mereka ditemani Ghislaine untuk jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Rudy mendapatkan tawaran dari seorang pedagang tentang obat kuat yang dapat menyokong aksi bejatnya. Di tengah-tengah penawaran, Rudy masih sempat untuk memberikan Ares dan Ghislaine sebuah kuis seputar hitung-menghitung. Dan meskipun Ares salah, Rudy tetap membenarkannya agar suasana hatinya tak memburuk. Rudy pernah mengajari Ares tentang betapa pentingnya menghargai uang. Hal ini membuat Ares dengan baik memberikan Rudy sebuah hadiah, yakni obat kuat yang Rudy sendiri tak bisa menjelaskan apa itu. Ares dapat menguasai teknik berpedang dan sangat hebat, berbeda dan Rudy yang masih cunguk dalam ilmu berpedang. Pengasuh Ares yang bernama Edna meminta Rudy untuk membagi waktu belajarnya dengan Ares, karena Edna akan mengajari Ares berdansa, supaya Ares bisa lancar berdansa waktu acara ulta yang ke-10 tahunnya. Untuk mengisi waktu luang, Rudy menyempatkan diri untuk mempelajari bahasa asing, seperti bahasa Dewa Perang, bahasa Dewa Iblis, juga bahasa Dewa Binatang yang membuat otak Rudy dan Philip konslet seketika. Edna mengalami berbagai masalah ketika mengajar Ares, namun Rudy berhasil mengatasinya berkat suntikan motivasi yang ia berikan. Beberapa waktu kemudian, Rudy mendapatkan paket dari Roxy, yakni kamus bahasa Dewa Iblis buatan tangan Roxy, karena bahasa Dewa Iblis adalah bahasa yang paling susah untuk dipelajari. Tibalah hari di mana Ares berulang tahun. Ares mengalami masalah ketika berdansa dengan anak bangsawan lain, namun Rudy lagi-lagi menyelamatkan Ares, sekaligus mendapatkan apresiasi dari gadis lainnya. Philip menyarankan supaya Rudy menggunakan pengaman ketika bertempur, tapi Ares menariknya pergi. Rudy memberikan hadiah tongkat sihir kepada Ares dan Ghislaine, sementara Ghislaine juga memberikan cincin jimat kepada Ares. Di pagi harinya, Rudy kedapatan Ares yang tidur lelap di kasurnya dan berniat untuk sedikit bermantap-mantap, tapi nggak jadi, karena jimat Ghislaine membuat Rudy mengurungkan niat. Ketika melangkah naik ke menara, Rudy mendengarkan suara ini. Setibanya di tempat, Rudy bertemu dengan Sauros yang nampak habis bertempur dan pelayannya. Sauros menunjukkan sebuah benda aneh yang berada di atas langit, dan lebih baik untuk beranggapan bahwa benda itu bukanlah esensi jahat. Rudy berdoa supaya ada cewek yang jatuh dari atas langit. 2 tahun semenjak Ares berulang tahun, Ares sudah mendapatkan gelar pendekar pedang aliran Dewa Pedang tingkat atas. Di samping itu, para pelayan di mansion ini tengah sibuk mempersiapkan acara ulang tahun Rudy yang ke-10. Rudy sendiri juga sadar bahwa nama tengah ayahnya adalah Notos, yakni 1 dari 4 keluarga utama Greirat. Namun Paul memisahkan diri sebab kelakuan kakaknya yang lebih nggak ada akhlak. Rudy tak diperbolehkan keluar kamar. Sebagai gantinya, Rudy meminta Ghislaine untuk menunjukkan ekornya, beserta 2 bukit yang keras seperti vibranium. Ulang tahun Rudy tak digelar semeriah Ares, karena keberadaannya masih harus disembunyikan. Rudy sangat terharu dan apa yang ada di depannya. Hal ini membuat Sauros menangis, dan dia dikeluarkan karena terlalu ribut. Hal ini juga membuat Hilda terharu, dan juga membuatnya dikeluarkan karena terlalu ribut. Rudy mendapatkan sebuah hadiah berupa tongkat sihir yang dibuat oleh pengrajin terbaik di kota Roa. Kemudian, pesta berjalan dengan aman. Usai berpesta, Rudy mendapatkan tawaran dari Philip supaya dia mau melakukan sengketa untuk perebutan tahta keluarga Boreas dengan cara menikahi Ares. Saat disayangkan, Rudy tak menganggapnya terlalu serius karena usianya masih 10 tahun. Setibanya di kamar, Rudy bertemu dengan Ares yang nampak siap untuk menyambut kedatangan Rudy. Dengan insting gak ada akhlak yang ia miliki, Rudy sesegera mungkin untuk mengeluarkan pedang kesatriannya, tapi dia malah kena teplok dari Ares. Ares memaafkannya, karena ini adalah hari ulang tahun Rudy. Rudy diperbolehkan untuk melakukannya ketika dia telah mencapai usia 15 tahun. Tentu ini membuat Rudy senang, dan seketika, dia teringat akan Sylvia menunggu kepulangannya di desa. Alasan mengapa Paul tak menghadiri ulang tahun anaknya disebabkan oleh kemunculan lusinan monster yang terjadi secara massal. Sementara itu, Norn tumbuh sebagai anak yang pemalu, sedangkan Aisha menjadi anak yang periang. Sylvie menitipkan sebuah cindera mata kepada Lilia untuk ia berikan kepada Rudy suatu saat nanti. Kita diperkenalkan oleh kemunculan karakter baru yang nampak sangat kuat. Dia bernama Orsted. Adapun kemunculan Kaisar Agung Dunia Iblis yang bernama Kisirika Kisirisu. Di Pulau Langit, terdapat salah satu mantan pahlawan legendaris yang berhasil mengalahkan Iblis Laples, yakni Iblis Kehancuran. Pria ini bernama Perugius Dola. Perugius menyuruh anak buahnya untuk turun ke daratan demi mencari pusat kumparan mana yang ada di sana. Di saat yang sama, Rudy, Ares, dan Ghislaine hendak melakukan uji coba kekuatan tongkat Rudy. Namun, mereka malah bertemu dengan anak buah Perugius yang bernama Almanvi. Kumpulan mana tersebut menembakkan sihir dalam skala besar. Almanvi kabur, sedangkan Ghislaine, Ares, dan Rudy terkena dampak dari sihir tersebut.
Kita dibawa ke alam bawah sadar Rudy, namun dan wujud mental yang sejatinya adalah sosok nolep 30 tahun. Dia berhadapan dengan dewa manusia, yang menyuruh Rudy untuk menolong seorang pria menyelamatkannya, sekaligus bergantung padanya ketika Rudy sudah membuka mata. Rudy dan Eris terlempar ke benua iblis, lebih tepatnya Willa Biegoya, tanpa adanya Kilin di samping mereka. Rudy dan Eris telah diselamatkan oleh iblis Per, yang konon katanya saat bengis, ternyata adalah sosok yang baik hati, juga ringan tangan. Dia bernama Roger Spardia. Rudy tak terkejut ketika bertemu Roger, berbeda dan Eris yang sepertinya kesambet. Akan tetapi, Roger dan Eris berhasil akrab berkat bantuan dari Rudy. Roger membawa mereka ke sebuah perkampungan yang ternyata adalah tempat di mana ras iblis Migur atau keluarga Roxy tinggal. Ayah Roxy yang bernama Rowan telah memanggilkan tetua desa yang bernama Rox. Roger menceritakan bahwa bangsa iblis Per ditakuti karena konspirasi yang dibuat oleh iblis Laples. Hal ini membuat Roger tanpa sengaja membunuh seluruh keluarganya tanpa sisa, sekitar 400 tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang bisa Roger lakukan adalah membersihkan nama baik ras iblis Per dengan cara mengantarkan Rudy dan Eris hingga sampai ke benua pusat. Meskipun pada dasarnya, kaum iblis Per dilarang keras untuk memasuki kota, Rudy berikrar bahwa dia akan membantu Roger untuk membersihkan nama baiknya dan segala kemampuan yang ia miliki, sesuai dengan saran yang diberikan oleh Dewa Manusia. Dewa Manusia, kayaknya lebih keren kalau kita panggil dengan nama Hitogami. Itu bahasa Jepangnya. Keesokan harinya, Rudy, Eris, dan Roger akan segera pergi. Mereka mendapatkan sebuah cindera mata dari ayah Roxy, yakni sebuah pedang yang akan dipakai Eris dalam perjalanannya. Lalu, mereka pun berangkat. Rudy dan kedua rekannya memulai perjalanan, hingga mereka telah sampai di gerbang perbatasan kota pertama. Bangsa iblis seperti Roger sering disebut dengan julukan Dead End, juga mendapatkan larangan untuk memasuki kota. Rudy memiliki sebuah ide untuk menyamarkan rambut Roger seperti halnya yang Roxy lakukan. Sekarang, mereka telah memasuki kota Rikarisu, sebuah tempat yang bisa dibilang cukup beraura fantasi banget. Penyamaran yang Rudy lakukan berhasil menipu beberapa petualang. Rudy juga membuat party dengan dua rekannya, supaya mereka dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam perjalanan. Rudy menamai partinya dan sebutan Dead End dengan kelas pemula paling bawah, yakni F, yang mana mereka hanya bisa mengambil misi kelas F atau misi yang satu tingkat di atasnya. Setelah mendapatkan tempat menginap, Rudy bertemu dengan Hitogami lagi, yang kemudian menyuruh Rudy untuk mengambil misi kelas F, yaitu misi pencarian kucing. Berkat penglihatan mata ketiga Roger, mereka berhasil menemukan tempat di mana kucing itu ditawan. Lalu datanglah sosok pelaku penculik hewan tersebut. Mereka adalah petualang kelas D. Dengan mudah Rudy kalahkan bersama teman-temannya. Ketika mengorek informasi, Rudy malah mendapatkan sepakan dari salah seorang petualang tersebut. Roger membalasnya dan membunuh petualang yang menyepak Rudy tadi. Rudy yang sedikit terkejut menyuruh Roger untuk tidak membunuh lagi, karena itu akan membuat reputasi kaum iblis Per semakin memburuk. Roger masih marah karena dia sangat membenci orang jahat. Rudy balik menegaskan bahwa ini bukanlah suatu permasalahan tentang siapa yang harus dibunuh, melainkan siapa yang membunuh. Eris juga menegaskan dengan lantang jika Roger hanya perlu bergantung dengan Rudy, karena dengan itu semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah mendapatkan upah dari misinya, Rudy dan kedua rekannya akan beraliansi dengan kedua petualang tadi, yang sekarang telah naik pangkat menjadi petualang kelas C, dan Rudy menyuruh mereka untuk mengambil misi kelas B, yang nantinya akan ditukar dengan misi kelas F milik Rudy. Tak hanya itu, Rudy juga menyuruh mereka untuk menyebarkan nama party Dead End, meskipun itu harus membuat mereka berbohong. Beberapa waktu pasca ledakan besar di tanah Vitoa, Zenith, Lilia, dan Aisyah dikabarkan hilang, sementara Paul hanya mampu mengamankan Norn. Paul memberikan sebuah surat kepada Rudy untuk melakukan pencarian di sepanjang jalannya. Kini, Rudy, Eris, dan Roger hendak menjalankan misi kelas B, yang tak disangka juga diikuti oleh beberapa petualang yang lain. 3 dari petualang tersebut menghadapi masalah. Rudy malah menghentikan Roger untuk menolong mereka. Rudy berniat untuk menolong mereka pada situasi genting, namun salah satu dari mereka tersebut malah keburu tewas. Roger segera bertindak, begitu pula dengan Eris. Rudy sangat terpukul dengan apa yang ia rencanakan barusan, dan terjadilah pertengkaran antara Rudy dan Roger. Pertengkaran ini berhasil dihentikan oleh petualang yang mereka selamatkan, dan Rudy pun kembali ke kota. Salah seorang petualang mengancam Rudy untuk membagi upah kerjanya selama sebulan, karena jika tidak, dia akan mencabut lisensi party Rudy karena berbuat curang. Rudy masih memiliki sosok Eris yang harus ia lindungi. Hal ini memaksa Rudy untuk membunuh petualang itu dan segera. Tak disangka, Roger membongkar identitas aslinya, lalu balik mengancam petualang tersebut. Kemunculan Roger menimbulkan kericuhan, dan dia pun kabur. Malam itu, Rudy dan Eris berhasil menemukan Roger. Mereka saling meminta maaf atas keegoisan yang telah mereka lakukan. Roger tidak memaksa Rudy untuk membersihkan nama kaum Spare. Dia hanya ingin membantu Rudy dan Eris untuk pulang. Akan tetapi, Rudy masih bersikeras untuk membersihkan nama baik Roger sebagai kaum Spare, dan mereka pun berbaikan. Beberapa waktu kemudian,
Roger telah mencukur habis rambutnya, lalu Rudy memberikan tutup kepala untuk menutupi permata merah di dahinya. Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan ke sebuah kota bernama Asura. Di scene akhir, kita diperlihatkan sosok Roxy yang nampak melakukan perjalanan bersama dua rekan Paul, dan season 1 pun berakhir. Persis seperti apa yang saya bilang di opening statement, anime ini memiliki kesan lain di mana ceritanya dimulai dari nuansa slice of life yang memperlihatkan kehidupan baru si tokoh utama. Beberapa aspek lain yang mencerminkan kehidupan normal seperti orang dalam yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Anime yang berketerkaitan erat dengan kekeluargaan biasanya memiliki cerita yang menyedihkan di pertengahan alur, seperti halnya kematian. Saya atau tidak, itu sudah sering terjadi. Selebihnya, anime ini menampilkan joke dewasa seperti pengeboran dan beberapa adegan mantap. Anime sebagus ini sangat sayang rasanya jika hanya memiliki 11 episode utama di core pertama. Tapi semoga saja core selanjutnya segera rilis. Keko Koteswari Tomata Aimasho.